Di Piajum bersama akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Agak kurang, Ya agak mudah-mudahan agak sehat demam-demam Ustadz ya. nih. Amin. Iya, ya melihat kondisi cuaca Mm, kita memang agak sedikit ada perubahan ya Ustadz ya. Baik, Nggih, nggih. sebelum kita ajak pendengar Ustadz bergabung di sesi interaktif, silahkan Ustadz Fahmi untuk memberikan pengantar tema 6 tanda utama kecanduan media sosial. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di kegiatan kuliah subuh, baik melalui Zoom meeting ataupun juga melalui radio. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Aulia yang sudah memperkenankan kita untuk menyajikan materi sebagaimana yang disebutkan. Tema kita pada pagi hari ini adalah 6 tanda kecanduan media sosial. Eh, saya kira ini penting ya untuk disampaikan kepada halayak, terutama karena di kehidupan kita sehari-hari itu hampir tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Apalagi nanti di bulan Ramadan tentu banyak waktu ya yang mungkin bagi anak-anak sekolah ataupun juga pekerja-pekerja kantoran ya, nanti dikurangi jam kerjanya, bahkan tidak masuk sekolah, sehingga tidak ada lagi lain tempat untuk eh, menghibur diri atau menunggu waktu masuknya maghrib untuk berbuka kecuali melalui media sosial, sehingga ini tentu akan berdampak ya. Nah, saya di dalam konteks ceramah ini sebenarnya mengambil ya, eh, mengambil 6 utama itu atau 6 tanda utama itu dari artikel yang ditulis oleh Daria Joanna Kus dan Mark Griffith ya, yang judulnya Social Networking Site and Addiction dan Lesson Learned, yang di dalam artikel mereka menjelaskan bagaimana eh, kecanduan media sosial, kata Coase dan Griffith ini hampir mirip saja juga dengan kecanduan zat seperti narkoba dan atau alkohol ya. Dia masuk di dalam kategori kecanduan perilaku atau behavioral addiction. Nah, walaupun eh, dampaknya walaupun misalnya efeknya tidak separah misalnya kecanduan zat dan narkoba, seperti tadi narkoba, alkohol, tapi dampaknya hampir mirip-mirip saja. Kepada apa? Kepada otak kita, kepada emosi kita, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata Coase dan Griffith dalam artikel mereka, orang yang kecanduan perilaku, terutama kecanduan media sosial ini, bisa saja dia kehilangan kontrol, tidak bisa lagi mengendalikan diri ya, sulit berhenti, terus-terusan untuk mengakses, apalagi media sosial ini banyak ya. Misalnya kita tahu media sosial itu bukan satu tema saja atau satu aplikasi saja.
bisa ada Facebook, bisa ada Instagram, bisa ada TikTok, bisa ada YouTube dan seterusnya. Banyak sekali. Sehingga orang bisa sulit untuk berhenti dari satu media pindah ke media lain, ke game dan seterusnya ya. Dan kadang dampaknya itu bisa mendatangkan gelisah saat tidak bisa untuk mengaksesnya ya. Nanti kalau anak-anak itu bisa mengamuk ya, atau juga bisa memukul-mukul ataupun pokoknya seperti orang dewasa juga mengalami kegelisahan. Tantrum Ada ya Ustadz ya. istilahnya nomofobia. Nanti kita jelaskan di dalam itu. Orang yang kehabisan baterai itu kalau lagi dalam perjalanan ini gimana mau mencoloknya? Seakan-akan mau mati saja hidupnya. Kalau misalnya tidak bisa mengakses, ya datang ke masjid, datang kemana untuk menghidupkan HP-nya saja. Mengalami kegelisahan. Jadi orang yang kecanduan yang semacam itu. Dan dia akan terus menggunakannya media sosial walaupun orang itu tahu sendiri bahwasanya dampak dari media sosial itu ya banyak. Misalnya ada orang sekarang penelitiannya istilahnya itu mengalami yang namanya brain rot, itu pembusukan otak ya. Seperti zombie yang terus-terusan men-scrolling, menatap layar kosong, mata menjadi merah ya. Terus juga misalkan mengalami penundaan terhadap pekerjaan, ya, misalnya kerja di kantor, tugas sekolah, kita kan mengalami yang namanya distraksi, pengalihan, sehingga terus-terusan kita mengakses media sosial. Nah, ini banyak sekali risiko yang akan apa dialami bagi orang yang kecanduan media sosial. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Joanna Kos dan Mark Griffith di dalam buku mereka Social Networking, Site and Addiction. Nah, fenomena kecanduan ini ya, fenomena kecanduan ini bukan hanya adanya di kota besar misalnya, di mana orang-orang yang berduit saja yang bisa memiliki handphone, ya akses ke media sosial, tetapi dia sudah merambah ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Lihat saja misalnya di YouTube itu orang sekarang membuat konten-konten di pedesaan, di hutan, dan di mana-mana, di tempat kerja, bahkan di dalam kehidupan beribadah kita. Ini sudah luar biasa. Oh, tidak jarang mungkin kita kalau sholat Jumat itu ada saja yang anak-anak muda itu saat khutbah dilaksanakan masih mengakses media sosial. Orang setelah sholat langsung yang dipegang HP-nya. Sehingga banyak orang yang hatinya kemudian lebih sibuk dengan media sosialnya, dengan layarnya, daripada betul-betul khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih cepat berespon terhadap notifikasi, terhadap berita yang sampai di HP-nya daripada langsung menyebut menyeru panggilan salat untuk salat ya zuhur, asar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Joanna Kos dan Mark Griffith di dalam social networking site and addiction ini, saya kira penting juga untuk diketahui oleh masyarakat karena bukan hanya kaitannya dengan pribadi, dengan masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan keberagamaan kita. Nah, tanda orang yang kecanduan media sosial yang pertama tadi 6 ya, bagaimana yang dijelaskan oleh uh, Kos dan Griffith itu, yang pertama itu salience ya. Jadi salient. Apa itu yang dimaksud dengan salient itu? Jadi salient itu secara kebahasaan dia artinya menonjol, mendominasi. Jadi orang yang kecanduan media sosial itu adalah di dalam kehidupan sehari-harinya ataupun juga di dalam pikirannya, perasaannya, itu yang mendominasi adalah media sosial. Ya.
Jadi yang mendominasi itu adalah media sosial. Ini bisa saja masing-masing individu untuk mengukur sejauh mana di dalam kehidupan pribadinya faktor yang paling dominan uh, di dalam kehidupan. Misalnya kita di dalam 24 jam, media sosial itu berperan di dalam kehidupan kita berapa jam? 18 jam, 17 jam, atau 10 jam. Ini artinya mengalami yang namanya salience, yaitu dominasi media sosial terhadap pikiran dan uh, hidup kita. Nah, kalau itu sudah terjadi pada kita, maka salient ini memiliki dampak. Ya. Dampaknya apa? Kita terus-terusan kepikiran atau terus-terusan terfokus kepada HP, misalnya. Bangun tidur, misalnya, yang dipikirkan itu adalah HP saja, yang dicari HP. Berapa persen baterainya, mau dicas, ada informasi apa. Kalau pagi-pagi tidak langsung untuk ke masjid, walaupun sudah telat bangun ya, telat bangun. Tetapi yang dipikirkan itu adalah HP-nya. Yang dicari itu adalah HP-nya. Ya. Mungkin saat kita lagi sholat, yang difikirkan itu adalah apa sih isi chat di WhatsApp, apa sih kelanjutan berita, misalnya di TikTok, di Instagram, mengenai kasus A, kasus B, dan seterusnya. Jadi pikiran kita itu selalu tertuju ke sana, tertuju ke chatnya, tertuju ke gamenya, tertuju kepada film, drama, dan seterusnya yang ada di YouTube. Bahkan saat berkumpul dengan keluarga, perhatian kita tidak kepada bagaimana membina kehangatan di dalam keluarga, akan tetapi kita masing-masing pubing, kata orang itu. Pubing itu phone and snobbing. Artinya kita mengabaikan lingkungan sekitar, lebih asik dengan HP kita, lebih asik dengan media sosial kita. Nah, kalau terjadi yang semacam ini, silence atau dominasi pikiran dan hidup, maka kita sudah mengalami yang namanya kecanduan media sosial. Nah, kalau kita kontekkan di dalam kehidupan beragama, orang yang modelnya kecanduan ini, ya bukan hanya media sosial, kecanduan kehidupan di dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan diingatkan di dalam surah At-Takatsur. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan, main HP, kecanduan media sosial, dan seterusnya, itu telah melalaikan kamu sampai kamu nanti masuk di dalam kubur. Bahkan orang yang sholat, pikirannya terus kepada HP, itu kan dikritik. Fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, dan seterusnya. Nah, ini di dalam agama. Jadi, salient, dominasi pikiran sebagai salah satu dampak dari kecanduan media sosial itu juga dikritik oleh agama. Terus apa dampaknya yang kedua, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Kos dan Griffith itu, yaitu mood modification. Apa sih mood modification itu? Kalau secara sederhana adalah pelarian emosi. Nah, media sosial ya bagi orang yang kecanduan itu biasanya digunakan untuk mengubah suasana hati. Apa yang dimaksud dengan mengubah suasana hati itu? Kalau orang lagi lelah, lagi stres, lagi mengalami kesepian, mengalami kebosanan, mengalami kesedihan, terus mendapat komentar tidak bagus, maka dia larinya ke media sosial. Jadi itu mood modification. Media sosial itu menjadi tempat pelarian. Jadi di tempat pelarian untuk apa? Untuk menghilangkan kesedihan. Misalnya kalau kita lagi sedih, kita men-scrolling TikTok berjam-jam. Ketika kita lagi kesepian, kita kemudian mencari validasi melalui like atau juga share dari orang lain, komen atas tulisan kita, video kita. Terus juga ketika kita mengalami kecemasan,
kita kemudian tenggelam dengan menonton video di YouTube tanpa henti, apalagi videonya itu ada serinya, mungkin ratusan seri, sehingga untuk menghabiskan saja itu memerlukan waktu berhari-hari. Nah, ini yang namanya mood modification. Media sosial menjadi pelarian di dalam kehidupan kita kalau mengalami kesedihan, mengalami stres, mengalami kesusahan. Jadi bukan pelarian kita kepada agama, pelarian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, tetapi pelarian kita malah kepada media sosial, kepada YouTube, kepada TikTok, kepada hal-hal yang lainnya ya. Padahal di dalam agama disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd itu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi bukan malah pelariannya kepada media sosial. Ini tanda yang kedua, mood modification. Jadi pelarian emosi kita. Nah, ini bisa kita menimbang terhadap diri kita pribadi. Apakah kita mengalami yang semacam itu? Ya. Dan yang ketiga, kata Coase dan Griffith di dalam artikel mereka Social Networking Site and Addiction, itu tanda yang disebut oleh mereka tolerance atau penambahan dosis terus-menerus ya. Kita tidak puas menggunakan media sosial hanya sekedar misalnya 10 menit, tetapi terus-terus bertambah. Mungkin yang awalnya eh, hanya sekedar 10 menit, di berikutnya bertambah menjadi 30 menit, menjadi sejam, menjadi 2 jam, ya, menjadi 3 jam. Bahkan sekarang ini 2-3 jam itu terasa sebentar. Makanya di bulan puasa itu mungkin kita harus introspeksi diri juga. Seberapa banyak kita toleran terhadap media sosial. Kita toleran untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis, menambah pengetahuan agama kita, atau kita lebih toleran terhadap media sosial yang beragam itu tadi, misalnya 2 jam, 3 jam, atau sehari sampai 18 jam, 12 jam. Nah, biasanya kalau satu konten kita sudah puas, ya, misalnya kita di Instagram puas, kita pindah lagi ke TikTok, pindah lagi ke YouTube, pindah lagi ke game, sehingga tidak ada habis-habisnya. Kita memerlukan misalnya pengalaman-pengalaman media yang lebih ekstrim. Dan ini kita lebih banyak memberikan waktu ke sana. Yang awalnya 10 menit menjadi 3 jam, menjadi 4 jam, menjadi 5 jam, bahkan menjadi berhari-hari malam tidak tidur. Nah, ini juga tentu mengalami kritikan dari agama karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu, dalam memakai sesuatu. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu disebutkan Wakulu wasyarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Memberikan dosis yang lebih banyak untuk penggunaan media sosial juga itu termasuk di dalam kategori berlebih-lebihan. Ini yang namanya toleran. Itu yang ketiga ya. Apa? Yang keempat ya, cirinya atau tandanya. Jadi menurut Coase dan Griffith itu yaitu withdrawal atau istilahnya gelisah saat tidak dapat mengakses. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi kita bisa memperhatikan teman-teman kita, bahkan diri kita sendiri, ya. Bagaimana saat tidak bisa mengakses internet, ya, itu muncul kegelisahan. Kita merasa marah, hampa saat jauh dari HP, sehingga tidak bisa semacam melakukan apa-apa. Kalau kita berjalan ke suatu tempat, misalnya tidak ada internetnya, kita merasa sedih. Coba lihat ada anak-anak yang diajak pulang oleh ibunya untuk mengunjungi neneknya di misalnya di hari libur ataupun di
apa di hari raya itu kalau tidak ada internet dia bisa ngamuk-ngamuk, bisa marah. Jadi mengalami kegelisahan karena tidak bisa mengakses. Buat apa bawa HP tapi tidak ada internetnya? Buat apa bawa HP tapi tidak ada jaringannya? Nah, kadang istilah yang semacam ini bisa juga disebut dengan nomofobia. Nomofobia itu singkatan dari no mobile, phone phobia. Jadi orang yang tidak memiliki akses terhadap ponselnya. Kita mengalami ketakutan yang sangat berlebihan, mengalami kecemasan kalau HP kita misalnya kehabisan baterai. Oh, ini baterainya tinggal 5% lagi. Kemana harus mencolok padahal saat dalam perjalanan. Masa kebingungan. Udah ke pasar ingin pulang saja karena apa? Baterainya habis atau juga kehilangan sinyal. Nah, ini kita mengalami yang namanya nomofobia. Jadi ketakutan-ketakutan, kegelisahan saat tidak bisa mengakses handphone kita. Sehingga orang yang nomofobia ini dia tidak fokus, ya, tidak fokus untuk belajar, tidak fokus untuk rapat, tidak fokus untuk apapun. Karena apa yang diinginkannya adalah membuka ponselnya saja. Bahkan bisa saja emosinya menjadi naik saat anak itu dilarang untuk memegang HP. Semuanya itu sudah bisa terjadi di dalam kehidupan kita, bukan hanya di kota besar, tetapi itu juga di rumah kita sendiri, saudara kita, anak-anak kita, dan banyak lagi yang lainnya. Ini tanda yang keempat yaitu gelisah saat tidak dapat mengakses atau withdrawal atau juga nomofobia, no mobile phone phobia. Jadi semacam ketakutan tidak bisa mengakses. Yang kelima yang menjadi tanda kita itu kecanduan media sosial, kata Kos dan Griffith itu adalah terjadi konflik. Jadi konflik batin dan sosial. Ini sering terjadi pertentangan antara penggunaan media sosial dan tanggung jawab hidup kita, baik itu sebagai orang tua, sebagai pekerja kantoran, sebagai pelajar, bahkan sebagai apapun peran kita di dalam kehidupan, kita sering terjadi konflik semacam itu. Anak misalnya, itu kan terjadi konflik. Terus-terusan mengakses media sosial berakibat kepada nilainya menjadi turun. Belajar tidak karuan lagi. Sholat menjadi terlambat, bahkan sering meninggalkan sholat. Ini kan terjadi konflik antara menggunakan media sosial dengan tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai pelajar, sebagai pekerja. Misalnya di pekerjaan kita, kita sering melakukan yang namanya penundaan-penundaan pekerjaan, mengalami keteralihan, distraksi, ya, sehingga pekerjaan itu terabaikan. Bahkan mengalami hubungan konflik dengan keluarga, karena keluarga tidak lagi diajak untuk berbicara, tidak ada lagi keramahan sebagai orang tua dan anak, misalnya. Ini juga mengalami konflik. Jadi orang itu kemudian merasa bersalah, tetapi walaupun dia merasa bersalah karena pekerjaannya tidak beres, sholatnya tidak beres, hubungan keluarganya tidak beres, tetapi dia terus-terusan tidak bisa berhenti untuk menggunakan media sosial. Inilah yang disebut dengan konflik. Terjadi konflik batin dan konflik sosial. Ya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun juga dengan masyarakat. Dan yang terakhir, apa tandanya menurut apa tadi Joanna Kos dan Mark Griffith itu adalah relapse. Ini mirip dengan kita tobat sambal kata kata orang itu. Mbah Tobat tidak mau lagi makan sambal, besok-besoknya kambuh kembali. Nah, relapse ini itu kambuh lagi atau kambuh lagi. Jadi sudah kita bisa memiliki komitmen, memiliki niat untuk mengurangi misalnya mengurangi jam penggunaan HP, terus juga ingin kembali kepada pola lama yang lebih baik misalnya. Tetapi kita kemudian kambuh lagi. Kita berusaha sudah menjauhkan dari game, kita sudah menghapus aplikasi, tapi kemudian kita download lagi aplikasinya, kita install lagi.
kita sudah berkomitmen sehari hanya 1 jam, tapi kembali lagi menjadi 2 jam, menjadi 5 jam. Kita sudah ingin tidak lagi, misalnya berlarut-larut malam untuk menonton YouTube dan seterusnya. Tapi kemudian kita kembali lagi. Nah, ini yang namanya kambuh kembali. Jadi tobatnya kita itu tobat sambal atau dalam istilah apa? Joanna Kos dan Mark Griffith itu adalah relive atau kambuh kembali. Tentu saja hal yang semacam ini membuat kita kemudian terjatuh lagi karena kita tidak bisa menghentikan semuanya eh, apa sehingga kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kecanduan. Nah, ini mirip juga dengan kecanduan orang yang sudah kecanduan alkohol, terus kecanduan narkoba, ya, obat-obatan, ingin berhenti, tapi kemudian ketika mencium bau alkohol, bau minum-minuman, ingin lagi. Ini yang namanya kambuh kembali. Nah, inilah 6 tanda utama atau ciri utama orang kecanduan media sosial. Nah, kita kalau media sosial ini menguasai kita dan kita lihat melalui tanda-tandanya, dia mengatur kehidupan kita, menuntut waktu yang semakin banyak, terus-terusan membuat hati kita menjadi gelisah, bahkan ketika kita tidak bisa mengaksesnya jauh dari HP dan terus menimbulkan konflik dengan uh, tugas peran kita sebagai orang tua, sebagai pribadi pekerja, sebagai pelajar, dengan kewajiban-kewajiban kita, dan kita terus-terusan jatuh, mengalami relapse untuk berkomitmen, tapi jatuh kembali. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Kos dan Griffith, itu tanda bahwa kita sedang kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Mungkin ini saja dulu pengantar dari saya apa berkenaan dengan 6 tanda utama kecanduan media sosial. Ya, artinya Ustadz, apa bedanya dengan tantrum ya Ustadz ya? Itu dampak-dampaknya Dampaknya ya biasanya Ustadz ya. kadang-kadang. Iya, tidak hanya kepada yang dewasa, anak-anak juga ya Ustadz ya. Kadang itu dampak ya, dampak Dampaknya. misalnya anak itu tidak bisa mengakses nomofobia itu tadi, tapi HP-nya kemudian diambil oleh orang tuanya, lalu Iya, kemudian ngamuk meledak-ledak, ya. atau mungkin ya marah meledak-ledak gitu. Iya, Tidak. tidak bisa dikendalikan. Baik. Silakan kami ajak Anda bergabung 081151111410. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik, terputus ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Idham. Sehat Pak Idham? Alhamdulillah, kawa umpat Alhamdulillah. bergabung. Inggih, silakan Pak Idham. Jadi yang disampaikan Ustadz tadi itu sudah benar apa aja orang mengena benar gitu lah. Karena anak-anak ini kadang-kadang orang tuanya juga yang salah. Jadi istilahnya supaya kada rewel, jauhnya HP kan, akhirnya candunya. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustadz, di masjid itu kan kadang-kadang kan orang bawa HP juga. Alasannya membaca Quran di HP. Padahal mushafnya itu kan bersusun aja di masjid itu. Apakah ini termasuk tanda kecanduan medsos juga kah kira-kira ini ya? Nah, yang kedua, bagaimana cara mengatasinya itu supaya supaya jangan kecanduan medsos itu. Ya, misalnya adakah contohnya misalnya kan penggunaan medsosnya hanya dibatasi gitu kan. Kemudian notifikasinya dinonaktifkan. Kemudian mencari alternatif waktu atau aplikasi apa yang bisa membantu aja gitu. Nah, lalu cari apakah perlu komunitas untuk bergabung yang kita untuk mengurangi penggunaan medsos. Karena begini Ustadz, kita kan kalau main bulu tangkis kan biasanya kan di lapangan lah, atau main pingpong.
Tapi ada juga main pingpong di HP Ustadz. Nah, jadi kan itu kan termasuk kira-kira masuk kecanduan juga lah. Maka bila habis baterai, lalu merangut muhal. Nah, itu itu aja Ustadz. Terima kasih salah hilap, mohon maaf. Terima kasih Auliana. Enggih, sama-sama, Mbak Idham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, main pingpong Ustadz. Kecanduan juga Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Ibu Hajah Salasia, sehat Kapian? Alhamdulillah, syukurillah, mudah ya gitu nah. Amin, ya rabbal alamin. Silakan. Mudahan sehat Pak Ustaz ya nah. Enggih. Amin. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustaz, sambil nginum banyu ulun. Dia kecanduan nih Pak Ustaz. Kadang-kadang nih orang tua bisa juga kecanduan non HP sampai bakal lahir ke bini. Sekalinya dipariksa bini kalau HP-nya tekan di renon binian juga mana bisa memasang anu tuh nah Pak Ustaz apa yuk nang ulun ini kan mengerti juga orang Tuhan nih lah urusan duit tuh nah kadang kalau bayar kayak itu biarnya ada manang BRT itu judi lihat HP tuh Pak Ustaz kayaknya tuh banyak benar yang kecanduan kayak itu bagaimana mata sih Pak Ustaz yang HP ini banyak benar merugikan gitu nah kadang lah orang cara lagi bini gara-gara HP gara-gara orang apa istilahnya hutang gara-gara HP. Bagaimana Pak Ustadz? Ulun rasa bingung juga. Canggihnya zaman sekarang nih nah. Ada orangnya di rumah aja. Tapi kayak itu tuh nah kadang macam-macam lah lihat HP nih. Sudahnya online masan-masan tuh kan istilahnya nokar itu kada apa. Cuma yang main itu Pak Ustadz. Nah atas keterangan Pak Ustadz nih Aulaina terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Salasiah di Anjir. Silakan 0811511410. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Alhamdulillah, Pak Muas. Silakan. Betapun dulu. Inggih. Mbak Aulia. Pun inggih. Aku ini termasuk orang nang apakah kecanduan kah atau kayak apa seban malam tuh kada masuk kayak itu nah. Oh, bukannya kecanduannya hendak betakun, bukan kecanduannya mah HP itulah, beda. Tapi termasuk kecanduan juga itu anunya Mbak Aulia tapi Iya. mudah-mudahan kecanduan aku Kecanduan yang positif, Pak Muas. Insyaallah. Insyaallah, enggih. Terima kasih. Nggih, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengangkat An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang terjemahnya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muas ya di kawasan Kelayan. Silakan Ustadz untuk dijawab 3 penanya. Kesempatan pagi hari ini ada Pak Idham Hamzah, Ibu Hajah Salasiah dan Pak Muas. Ya, baik. Jadi dari Pak Idham itu ada 2 pertanyaan ya. Oh, ada 3, ada 2. Yang pertama, apakah orang yang membawa HP ke masjid itu sebagai tanda kecanduan? Kira begini, HP itu ya tentu memiliki macam-macam fungsi ya. Kita sudah menjelaskan bagaimana orang yang kecanduan, tapi ada juga yang fungsi positifnya tadi sebagaimana yang disebutkan
di HP itu bisa menjadi sarana kita untuk meningkatkan kompetensi keagamaan kita, pengetahuan kita, ataupun untuk mendekatkan kepada Allah itu bisa juga. Karena di sana tersedia berbagai macam hal. Orang bisa baca Quran menggunakan HP di masjid, ya. Jadi tidak bisa juga kita menghakimi orang yang membawa HP itu apa kecanduan, karena dia bisa menggunakannya untuk media dakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan seterusnya. Artinya HP itu memiliki macam-macam fungsi. Orang bisa meningkatkan pengetahuan keagamaannya. Sekarang kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau bermunculan yang namanya AI. Nah, AI ini itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jelek atau juga hal-hal yang baik. Misalnya kalau di AI itu kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, bisa bertanya tentang agama, kita konfirmasi lagi dengan buku-bukunya, kita bisa mengasah kemampuan pikiran kita dengan berdialog dengan AI dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang menggunakannya untuk membuat semacam video fitnah dan lain halnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang membawa HP ke masjid kemudian dianggap sebagai kecanduan karena belum terlihat jelas apa tanda utamanya sebagaimana yang kita sebutkan yang 6 tadi, ada 6 tanda utama. Yang kedua, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya kita tinggal membalikkan yang 6 itu saja, membalikkan yang 6 saja. Misalnya kalau kita introspeksi diri, kita sadar bahwasanya oh, saya ini misalnya dalam konteks mode modification, kalau misalnya mengalami lagi stres, mengalami lelah hati setelah bekerja, pelarian saya itu kemana? Kalau saya ini larinya terus-terusan ke HP, terus scrolling YouTube, TikTok, dan seterusnya untuk pelarian atas suasana hati saya, oh, berarti saya mengalami tanda mood modification. Nah, tinggal kita membalikkannya saja lagi. Coba pelariannya misalnya dengan membaca Quran, dengan mempelajari agama, dengan ikut ke majelis. Nah, ini kita tinggal membalikkan 6 tanda-tanda kecanduan itu saja. Sehingga kita berusaha untuk itu, berusaha untuk sadar. Jadi tidak ada orang yang mengetahui, misalnya selain diri kita sendiri, apakah kita mengalami kecanduan. Misalnya apa, sedien, misalnya dominasi pikiran hidup kita. Coba yang mendominasi itu misalkan mencari pengetahuan keagamaan, yang mendominasi itu bagaimana kita ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kita. Yang mendominasi itu bagaimana mendidik anak yang bagus agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lurus, taat, soleh. Nah, itu artinya kita pembalikan terhadap dominasi media sosial dari pikiran kita. Ini mungkin caranya adalah dengan cara pembalikan saja, ya, dengan cara pembalikan dari 6 tanda yang disebutkan oleh Joanna Kos dan Mark Griffith di dalam buku, dalam artikel mereka Social Networking Site and Addiction. Nah, saya kira semacam itu nanti sudah saya sampaikan yang 6 itu tinggal dilakukan yang namanya pembalikan. Memang game-game sekarang itu tadi disebutkan oleh Pak Idham, main pingpong, main basket, main raket, main biliar, main gaplek, main catur. Jadi permainan-permainan tua yang dahulu kita alami di masa kecil itu bisa kita akses lagi melalui game-game yang tersedia di HP. Bahkan online musuhnya ada. Jadi kita tidak musuhan dengan komputer lagi, tapi musuhan dengan orang betulan yang ada di seberang sana, yang kita tidak tahu siapa musuh kita misalnya. Nah, ini bisa saja menjadikan kita kecanduan lagi. Oleh karena itu ya kita ukur-ukur saja lagi apakah kita kecanduan game online atau tidak. Kalau kita masuk
dengan kategori yang 6 itu, berarti kita mengalami kecanduan game. Oleh karena itu, kita harus sadar bagaimana cara memulihkannya. Bagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'du, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Kalau sudah tahu mengalami kecanduan tapi masih terus-terusan, berarti uh, kita membiarkan saja jatuh di dalam kecanduan tersebut, dan dampaknya sebagaimana yang kita sebutkan banyak sekali, bisa terhadap mental, bisa terhadap fisik, bisa terhadap sosial, bisa terhadap hal yang lainnya. Misalnya terkait dengan mental kita. Ada istilah orang sekarang ini, ada FOMO yang namanya, fear of missing out misalnya. Kita mengalami kecemasan yang berlebihan ya karena tidak update informasi, tidak tahu game yang terbaru, tidak tahu tren. Nah, kita merasa uh, cemas, merasa gelisah. Nah, itu dampaknya bagi kesehatan mental, juga terhadap emosi kita. Bagi kesehatan jelas, bagi kesehatan. Tadi disebutkan mengalami insomnia, gangguan tidur. Jadi kualitas tidur kita itu terganggu karena malam-malam kita scrolling aja terus, scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling sampai berjam-jam, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3, sampai adzan subuh, sehingga mengalami gangguan tidur, dan itu terus-terusan setiap malam. Ini akan berdampak kepada kesehatan, mengalami misalnya kelelahan mata, kelelahan fisik, mata lelah, sehingga seperti orang yang ngantukkan, di kantor kemudian ketiduran, leher menjadi kaku, kram, otot, dan seterusnya, karena terus-terusan menggunakan ini. Yang dampak pada kesehatan yang lebih parah itu adalah brain rot. Jadi pembusukan di otak, yaitu kita tidak bisa lagi berpikir dengan baik ya, dan seterusnya. Dampak sosial ya terhadap keluarga, terhadap tetangga ya. Kita mengisolasi diri ya dengan masyarakat, lebih enak di rumah, lebih enak di kamar dengan media sosial kita. Misalnya di kantor tadi, dampak sosialnya kita menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas sekolah, bahkan terjadi konflik dengan orang lain, apalagi di media sosial, karena tidak sejalan dengan pemikiran kita, lalu kita marah-marah dengan orang lain, muncul kata-kata tidak bagus. Bahkan bisa saja melalui media sosial kita mengalami dampak keamanan, alami yang namanya berita hoax misalnya, uang kita dicuri dan seterusnya. Ya, ini untuk Pak Idham, ya Pak Idham. Terus kepada Hajah Salasiah, ini orang tua kecanduan HP. Kiranya ini bukan anak-anak saja, karena memang aplikasi ya, fitur-fitur yang ada di HP itu sudah sangat luar biasa. Bukan anak-anak, orang tua pun juga banyak yang mengalami kecanduan. Yang lebih parah itu adalah judi online. Apalagi mode orang itu mode pejudi. Kalau yang judinya dulu di sabung ayam, judinya main gaplek, main remi di warung, di mana-mana mengalami ketakutan. Sekarang ini ada akses untuk judi online. Banyak sekali judi online di media sosial. Makanya orang-orang tua itu kalau judi online, dia memasukkan duitnya dulu ke Indomaret misalnya, ke Alfamart, mengirim ke aplikasi Dana, sehingga dia bisa membeli, atau membeli chip, membeli apa nanti di apa di judi online itu, sehingga dia bisa main judi online lagi. Ya, itu yang banyak terjadi. Bukan anak-anak kita itu yang menggunakan PUBG, Free Fire, Roblox dan seterusnya untuk menambah kecanggihan skin, senjatanya, pakaiannya, topinya, kaosnya. Itu beli juga. Kenapa nanti orang tua banyak kehabisan duit karena anaknya ini tidak habis-habisnya, bahkan mungkin ratusan ribu, jutaan, puluhan juta hanya untuk permainan-permainan itu. Ya, permainan itu. Nanti kalau anak kita
misalnya Alfamart ke Indomaret, dia bisa sana sendiri, itu bisa dicurigai. Periksa misalnya aplikasi di HP-nya itu ada dana nggak, berapa transaksi dana yang dia lakukan di sana, ya. Itu bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak pun bisa mengalami yang semacam itu. Dan bagaimana? Tentu seperti yang saya sebutkan, pertanyaan tentang bagaimana, yang pertama yang kalau kita sudah orang dewasa, yang menghentikannya kita sendiri. Ya, sebagaimana orang yang kecanduan narkoba dan alkohol, kalau tidak ada niat untuk melakukan perbaikan, nanti kita jatuh kepada dampak yang hampir mirip. Itu tadi, kalau narkoba itu orang bermasalah di otaknya, emosinya, kehidupan sehari-harinya, itu mirip juga dengan orang yang kecanduan perilaku atau behavioral addiction itu tadi. Caranya, yang enam itu bisa dibalikkan saja. Yang pertama tentu harus disadari dulu, saya ini mengalami kecanduan atau tidak. Jadi semacam itu. Terus yang ketiga dari Pak Muas, ya, beliau menanyakan tentang surah An-Nur ayat 19, yang karena An-Nur ayat 19 itu disebutkan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah billadzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, model yang semacam ini sekarang ini banyak sekali penyebaran-penyebaran berita keji, berita fitnah, berita kasus dan seterusnya. Apalagi di dalam konteks politik, bahkan disebarkan kepada kalangan orang-orang yang beriman, yang dikenal dengan istilah hoax, sehingga kita benci dengan kelompok tersebut. Nah, maka model-model yang semacam ini, bahkan pelakunya akan senang, kelompok-kelompoknya itu akan senang, karena memang di media sosial ini menjadi ruang ruang yang sangat terbuka. Bahkan hukum itu tidak terlalu banyak campur aduk, mencampuri di media sosial itu. Makanya perlu ke depan pemerintah itu apa eh, membuat aturan undang-undang yang lebih spesifik, ya, terkait dengan penggunaan media sosial. Maka berita-berita yang hoax, berita bohong itu bisa menyebabkan orang eh, marah, orang merasa tidak suka, ya, terhadap orang yang difitnah itu. Maka model yang semacam ini disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menyukai tersebarnya fitnah dan senang akan terjadi permusuhan, terjadi pertentangan, terutama di kalangan orang-orang yang beriman, maka ini diancam oleh Allah dengan adab yang pedih. Jadi bukan hanya orang dahulu modelnya semacam itu. Jadi orang-orang Arab itu juga, ya, maka Nabi itu sangat tidak suka dengan para kuhan, ya, para syuara itu. Karena para kuhan dan para syuara itu dia yang dengan kata-kata yang bagus mendemagogi orang lain, menghasut orang lain dengan kata-kata fitnahnya yang menyebabkan Nabi itu kemudian difitnah. Nabi dianggap sebagai orang gila, Nabi dianggap sebagai orang yang kerasukan jin, bahwasanya kata-kata beliau itu adalah kata-kata jin. Nah, fitnah-fitnah semacam itu menyusahkan juga terhadap psikologi Nabi. Oleh karena itu, maka fitnah sekarang di media sosial juga tidak kalah berbahayanya dibanding fitnah-fitnah di zaman dahulu. Bahkan penyebarannya lebih masif. Mhm. Kalau itu cakupannya mungkin satu dua lokasi saja, tetapi kalau fitnah yang terjadi di media sosial sekarang itu bisa sifatnya mendunia. Mhm. Nah, mungkin Baik, ini saja Mbak baik. Audiana. Ada Ya. satu pertanyaan dari Pak Sadam melalui WhatsApp, Ustadz. Mungkin singkat saja dijawab. Kebiasaan sesuatu itu apakah bisa dikatakan kecanduan? Hmm. Apakah kebiasaan itu bisa dikatakan kecanduan? Jadi kebiasaan itu belum sampai pada tingkat kecanduan kalau biasanya di atas kebiasaan itu menjadi watak. Hmm, Nah, oke. jadi kebiasaan
terus menjadi watak. Nah, kalau watak ini itu sudah sifatnya otomatis. Jadi tanpa memerlukan pemikiran lagi, misalnya kalau kita sudah watak itu ya kecanduan. Kalau sudah kita mau watak, maka kalau melihat sesuatu langsung otomatis melakukan tanpa pemikiran. Oke. Nah, kalau kebiasaan itu di bawahnya, di Oke. bawahnya. Berbeda Dan ya. kebiasaan itu masih mudah untuk diperbaiki. Kalau sudah Perbaiki. mau watak, nah itu Susah ya. sulit. Susah Kata orang prosesnya. Banjar, mendarah daging sudah ya Ustadz lah. Nah, itu jarak daging. Iya, mendarah daging. Oke, satu pengalaman dari Pak Ahmad Pauji Amuntai sebagai penutup kita. Izin berdasarkan pengalaman, apa manfaat HP tergantung niat waktu membelinya, katanya Ustadz. Sebelum duit dikeluarkan, niat diikrarkan agar manfaat dan berkah dari HP yang dibeli. Manfaat ekonomi HP bisa dijadikan mesin uang. Beli kuota 35.000 diinvestasikan untuk memperoleh penghasilan 35 juta. Pernah juga di suatu acara mendadak diminta sambutan acara Maulidul Rasul. Langsung ambil HP kata beliau, cari temanya, langsung dapat teks sambutannya. Alhamdulillah sambutan lancar. Intinya HP sebagai produk teknologi dapat dimanfaatkan kepada hal-hal positif sesuai kebutuhan, katanya beliau begitu. Betul itu. Baik, Ustadz Pak Ahmad Pauji dari Amuntai sekaligus menutup kebersamaan kita di kuliah subuh pagi hari ini. Sebagai closing statement, kesimpulan apa yang dapat kita petik dari tema 6 tanda ya Ustadz ya, kecanduan media sosial ini Ustadz? Saya, nih. Iya. Ya, jadi sebenarnya sudah disampaikan berkenaan dengan 6 tanda media sosial. Tapi yang jelasnya Islam mengajarkan ke kita untuk sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Di dalam Islam itu kita diajarkan untuk mujahadatun nafs. Artinya melawan hawa nafsu, jangan sampai nafsu itu bisa mengendalikan kita. Kita harus ingat di dalam penggunaan media sosial ada Allah yang senantiasa mengawasi kita atau muraqabah walaupun tidak kelihatan, tapi ingat Allah senantiasa mengawasi kita. Cobalah untuk misalnya di dalam Islam itu diajarkan kita juga untuk hidup seimbang, jangan sampai kita mengalami kecanduan yang terlalu parah. Misalnya tadi disampaikan bagaimana memanfaatkan HP secara positif. Jadi teknologi itu boleh kita pakai, tapi jangan sampai dia memperbudak diri kita, memperbudak hati kita, sehingga waktu, pikiran, dan hidup kita itu akan mengalami pemborosan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan diingat bahwasanya pikiran, hidup kita, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin ini saja penutupnya dalam konteks Baik. agama. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi sudah bersama Pro 1 walaupun kita bersua melalui Zoom. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa langsung ya Ustadz ya, live di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara kuliah subuh edisi Rabu 28 Januari 2026, 6 tanda utama kecanduan media sosial bersama akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Fahmi Riyadi, STHI MSI. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon dan juga WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.